نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى المجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى المجابة وعلى بشر جادا رحمة واستجادا وليالي الخير عادا وسكب ماء السحابة مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل معنا وكؤوس الخير تملى للنسابة والقرابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى المجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى المجابة يا خليلي لا تضجر فعسى المكسور يجبر يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائم وعلي ليث الكتائب قد هدت فينا مكابا نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى المجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى المجابة سيد الرسل الكرام وله مع سلامي فعسى يمري ذمامي فهو في ذيني ذنابا من رسولي للمدينة دينها من خير دينا كلهم كفر رهينا ما نخاف الانقلابا نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى المجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي
الصحابة وعسى ومجابا وعسى بالمروتين لا يغير الله عيني كلهم يغدون ديني لا يروا ويعني حسابا إنني في الله راجي لم أزال بالباب لاجي فعسى يسري واجي ويسهل لصعابا نتوسل بالحبابا والبدول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى ومجابا نتوسل بالحبابا والبدول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى ومجابا ربي استر للقبيح ثم عامل بالمليح بالملائك في الصفيح في السماوات الحجابا بالنبي زين الوجود وخديجة وجدودي والمقدم والعمودي يفتح الرحمن بابا نتوسل بالحبابا والبدول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى ومجابا نتوسل بالحبابا والبدول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى ومجابا Al-Fatihah bil qubul. Anallah yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar Majelis Ta'lim Sahabat Jannati, didukung oleh beberapa majelis ta'lim nisa dan pondok pesantren di Sragen, yang diketuai majelisnya oleh Bu Asih. Kita doakan semoga Mbak Asih beserta segenap keluarganya dan semua yang telah turut serta terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para hubabah, para ustadzah, para syarifah, bil khusus Ustadzah Nina Al-Munawwar, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, dicintai Allah, disayang Allah, disyafaati Rasulullah, diberkahi kehidupannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga sama-sama kita muliakan Muspida Bupati dan jajarannya, serta segenap bunyai dan pimpinan majelis-majelis taklim nisa di Sragen, serta semua yang telah turut andil
hingga terlaksananya acara pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikanmu dengan kebaikan berlipat ganda darinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, dulu ada sahabat Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah ditagih hutang sama orang Yahudi sesudah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lagi bikin roti di belakang rumahnya ketika Yahudi ini nagih hutang. Di tanur, ada kompornya orang Arab. Itu jadi kayak semacam lobang, gitu ya, dilapisin tanah liat. Nah, nanti roti yang sudah jadi adonan ditempelkan di tanah liat tersebut sampai jadi matang. Teman-teman sekalian, Sayyidina Ibnu Abbas ditagih sama Yahudi. Beliau bilang, tungguin ya, ana mau bayar nanti hutangnya, tapi tunggu roti saya ini matang, takut kegosongan nanti. Akhir dia bilang oke. Sambilan nungguin rotinya matang, Ibnu Abbas pakai buat berdakwah. Halla taslim taslam. Kenapa kamu nggak mau masuk Islam? Islam akan menyelamatkanmu. Dia bilang, ogah saya masuk Islam. Orang Islam ceritanya neraka mulu. Orang Islam bukannya kalau mau masuk surga mesti masuk neraka. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, semua orang kalau mau masuk surga harus masuk neraka, harus lewat neraka. Tapi orang Islam yang selamat. Orang Islam itu andai pun masuk ke dalam neraka, api nggak akan bisa membakar keimanannya. Orang yang beriman akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, apaan? Kamu pengen tahu? Nih nanti saya tunjukin. Ibnu Abbas menyelesaikan roti-rotinya, kemudian beliau masuk ke dalam rumah, dia bayar hutang kepada Yahudi tersebut. Sesudahnya beliau ambil 3 buah kain. Ada kain misalnya ya, misalnya warnanya hitam, ada kain warnanya merah, ada kain warnanya putih. Dia bilang, nih saya kasih tunjuk kamu perumpamaan. Dia pun menyalakan api di dalam tanur, di kompor tadi itu, di tong tadi itu, lobang tadi itu. Dinyalakan kayu bakar banyak-banyak, api dinyalakan sampai apinya jadi sangat besar. Ibnu Abbas bilang, nih ya, misalnya kain hitam ini orang Yahudi, misal aja. Ya, dia bilang, kita masukin ya. Ini misalnya api nih, api neraka nih, masukin. Habis itu nih misalnya nih, kain merah ini Nasrani, misal. Masukin. Ini yang misalnya nih yang putih nih orang Islam ya, misal. Iya, masukin. Dia bilang tungguin. Sampai apinya nyala, sampai apinya habis. Ibnu Abbas bilang, kira-kira keadaan 3 kain nih kayak gimana nih? Dia bilang gosong semua. Iya. Diambillah kemudian kain hitam. Dia bilang tuh, angus, kebakar, jadi bara. Diambil lagi kain merah, angus, tak tersisa. Diambil lagi kain putih, ternyata kain putihnya bersih seperti sedia kala, kena hangus, kena gosongnya pun enggak. Tetap putih. Dia bilang tuh orang Islam kan, saya bilang juga apa? Selamat kita nih. Udah masuk Islam aja, kamu akan selamat. Dia bilang akan saya pikirkan Ibnu Abbas. Dia pun pulang. Cerita ini beredar di Madinah. Mereka penasaran, mereka pun datang. Kabar tentang kain yang dibakar nggak kebakar itu tersebar di seluruh Madinah. Hingga berdatanganlah orang-orang bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas, apa kain yang kau masukkan ke dalam api tapi nggak terbakar tersebut?
wahai Ibnu Abbas. Karena lumrahnya yang namanya kain masukin api kan kebakar. Yang namanya kain dimasukkan ke air basah. Nah ini kok nggak kebakar nih? Apa itu? Sayyidina Ibnu Abbas menjawab, "Dzaka hirqah masah bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam indama arqa jasaduh." Itu adalah kain yang pernah dipakai Nabi Muhammad buat ngelap tubuh beliau di saat tubuh beliau tengah berkeringat. Kain pernah dipakai ngelap jasadnya Nabi Muhammad, kainnya nggak bisa dibakar api, teman-teman. Kainnya nggak bisa dibakar api. Saudaraku sekalian saya muliakan, seorang sahabat bercerita. Dia bilang, Abu Qudamah kalau saya nggak salah ingat. Dia bilang, saya lagi berkumpul melingkar, ada Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ada saya, ada beberapa sahabat yang lain. Dia bilang Nabi kayak ngumpulin batu gitu. Lagi kumpulnya di luar. Ada beberapa batu kecil kerikil di situ. Dikumpulin sama Nabi, terus Nabi taruhin di tangannya. Digerakin sama Nabi Muhammad, batunya berzikir. Ini yang saya ceritakan ada di kitab Anwar Muhammadiyah, ada juga di Sirah Ad-Dahlaniyah, ada di beberapa kitab-kitab yang lainnya. Mengenai mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi, yang cerita yang pertama tadi juga berulang kali disampaikan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dia bilang fasabbah, maka batu kerikil di tangan Nabi tersebut bertasbih kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi Muhammad pindahkan ke tangan Sayyidina Abu Bakar. Fasabbah ala yadih. Dia bilang di tangan Sayyidina Abu Bakar, batu itu juga bertasbih. Dipindahkan kemudian ke tangannya Sayyidina Umar bin Khattab, bertasbih juga. Pindahkan kemudian ke tangan Sayyidina Uthman, bertasbih juga. Tangan Sayyidina Ali, bertasbih juga. Dia bilang ketika nyampe sama saya, berhenti tasbihnya tuh batu. Teman-teman saudara sekalian, yang saya mau katakan kepadamu adalah bahwa bahkan benda-benda yang tidak berakal secara umumnya, benda padat, benda mati kita menyebutnya, ketika bersentuhan dengan Nabi besar Muhammad, ia menjadi sesuatu yang memiliki nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Batu bertasbih di tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kain kena keringat Nabi Muhammad nggak bisa dibakar sama api. Maka kamu kalau pengen selamat, kamu kalau pengen mulia ibadah hidupnya, harus punya sambungan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mesti punya sambungan sama Nabi. Bu, apapun aja yang disentuh Nabi menjadi berkah. Apapun aja yang disentuh Nabi jadi selamat. Nabi pernah lewat di jalanan, kelihatan ada seorang anak kecil, poninya lucu. Nabi Muhammad main-mainin poninya, kemudian disebul-sebul sama Nabi. Disebul-sebul. Anaknya kegirangan dia. Dia goyang-goyangkan poninya. Sejak hari itu sampai usianya tua, para sahabat meriwayatkan selalu tercium aroma wangi dari ubun-ubun anak tersebut sampai usia tuanya. Wangi terus-terusan. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, saya pernah sampai di Masjidil Aqsa. Di depannya tuh Bu tuh masjid yang ada
batu besar tempat Nabi Muhammad naik ke atas. Ibu-ibu sekalian yang kubahnya kuning itu ya Bu ya. Kalau Masjidil Aqsa kubahnya hitam. Mudah-mudahan Allah jaga Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah selamatkan seluruh umat Palestina insya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Masjidil Aqsa. Hari terakhir saya di sana, saya ditunjukin sama marbotnya masjid. Dia bilang, "Ta'ali Burwik." Dia bilang, "Sini, saya mau tunjukin kamu sesuatu." Saya dikasih lihat lubang Bu, di batu itu besar itu. Terus dia bilang, "Adkhili yadik." Masukkan tangan kamu ke situ. Saya udah curiga aja nih Bu nih. Takutnya ada ular. Tapi ngelihat mukanya kayak gak mau nipu gitu. Jadi saya masukin. Terus dia bilang, "Syammi yadik." Coba cium tangan kamu. Wangi banget. Enak banget wanginya. Saya sampai langsung jadi mikir. S3 marketing nih. Jualan minyak wangi nih kayaknya nih. Jadi saya tanya, saya bilang, "Enak nih wanginya. Bisa saya beli di mana?" Saya bilang. Dia bilang, "Nggak tahu saya. Saya nggak tahu karena memang nggak ada yang pernah kasih minyak wangi di tempat ini. Dari sejak saya kecil, kami selalu bermain-main memasukkan tangan kami ke batu tersebut karena wangi yang luar biasa." Katanya, dia bilang, si marbot masjid ini, dia bilang katanya waktu Nabi Muhammad naik ke atas langit, beberapa helai jenggot beliau jatuh ke batu tersebut hingga batu tersebut sampai sekarang masih sisa wanginya. Sesuatu kalau ada sambungan sama Nabi Muhammad jadi indah. Sesuatu kalau ada sambungan sama Nabi Muhammad jadi selamat. Sesuatu kalau jadi ada sambungan sama Nabi Muhammad jadi bernilai, bahkan batu pun berzikir. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, nih kita dalam hidup betapa susahnya mau bikin akhlak kita mulia, susah bener. Udah tahu sih teori-teorinya, teori menahan marah. Udah tahu kita. Udah tahu. Tapi begitu ketemu hal-hal yang bikin kita marah. Betul Bu? Siapa di sini? Para ibu-ibu muda yang kalau habis marahin anaknya nyesel banget. Anaknya pas tidur tuh diliatin, "Maafin mama ya nak." Anaknya gak bisa nyaut, orang tidur. Kamu bikin salah saat dia terjaga, minta maafnya pas dia lagi tidur. Janji kemudian, "Mama gak akan gitu lagi nak." Tapi besoknya ngelihat anaknya kenapa-napa, marah lagi, betul? Betapa susahnya kita bikin akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Udah janji, tar malam tahajud. Pasang alarm per 10 menit. Dari setengah 3. Jam 2.40. Jam 2.50. Jam 3. Tiap bunyi, tiap dimatiin. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ada bahkan bangun, udah bangun karena kebelet pipis doang. Bisa-bisanya dia lihat jam, masih jam 3. Tidur lagi, ada yang begitu? Mana orangnya? Kok berat banget kita nih? Mau ibadah berat banget, mau zikir berat banget, mau sholat. Kenapa nih masalahnya? Teman-temanku, saudariku sekalian yang saya muliakan, batu bahkan berzikir di tangan Nabi Muhammad. Keindahan
ibadah. Seperti yang tadi saya sampaikan, keselamatan itu untuk orang-orang yang memiliki sambungan dengan Nabi Muhammad. Karenanya bisa dipastikan yang nanti nggak selamat karena dia nggak ibadah dan tidak indah di kehidupannya di dunia adalah orang yang di akhiratnya nanti terputus dari Nabi Muhammad, yang nggak punya sambungan sama Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Hari itu ada orang-orang yang nyesel. Nyeselnya sampai ke ubun-ubun. Nyeselnya sampai nyesel banget. Sehingga Allah tampakkan penyesalannya. Bukan hanya sekedar gigit jari kayak nyeselnya kita di dunia. Nyesel nih. Gigit jari kita. Di akhirat Allah cerita, mereka ketika menyesal memasukkan yadeh, kedua tangannya di dalam mulutnya. Diapain? Digigitin sepanjang mahsyar. Berdarah-darah. Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan, sampai siku dibalikin lagi sama Allah, digigitin lagi. Kenapa nyesel sampai segitunya? Apakah karena di dunia belum pernah nikah? Enggak, ternyata. Apakah waktu hidup di dunia rumahnya cuman ngontrak? Enggak, ternyata. Apakah di dunia dia nggak pernah punya anak? Enggak juga ternyata. Nyesel sampai segitunya tuh kenapa ya Allah? Yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, andai waktu di dunia saya memiliki sambungan sama Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya menyambungkan diri dengan Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya memiliki sebab yang membuat saya sekarang bersama ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Maka teman-teman saudaraku sekalian, mumpung masih ada di dunianya. Nih kita nih sekarang ada di dunia nih. Mumpung belum nyampe ke negeri akhirat. Belum nyampe ke ajal menjemput kita. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambungkan dirimu dengan Nabi Muhammad. Sambungkan dirimu dengan Nabi Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Bu, kayak kamu tuh mau nikah sama seseorang, mau punya hubungan sama seseorang. Gimana caranya? Pertama, kenalan. Cari jalannya buat kenalan. Gimana kenalannya Ustazah? Nabinya kan udah gak ada. Dengerin terus tentang Nabi Muhammad. Simak cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Baca kitab-kitab tentang Nabi Muhammad. Dan bener Bu,
Seperti yang disampaikan Ustazah Nina tadi, wa ala tafannuni wasifi biwasfihi yafna zaman wa fihi malam yusufi. Meski andai sepanjang masa kisah tentang Nabi Muhammad disampaikan, zamannya akan habis, sementara kisah tentang Nabi Muhammad belum selesai disampaikan oleh orang. Enggak ada yang bisa menceritakan kisah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang usianya sekalipun. Saya kalau tiap hari cerita tentang Nabi nih, misalnya saya punya ilmunya untuk tahu segala macam hal tentang Nabi Muhammad, Bu, sayanya mati, kisah tentang Nabi Muhammad belum selesai saya sampaikan. Dengerin kisah-kisah tentang Nabi Muhammad. Cari tahu. Nih adik-adik nih, penggemar drama Korea, kata Ustazah Nina tadi ya. Kamu suka cari tahu dia namanya siapa? Udah kawin apa belum? Opa-opa yang itu loh. Yang main drama itu loh. Dicari tahu. Anak-anak muda kita, laki-laki, sampai tahu alamat rumahnya Ronaldo. Heran aja saya. Teman-teman sikut sekalian, sampai hafal silsilah keluarga, pernah ngegolin kapan, di tahun berapa, golnya namanya apa. Ya Allah, luar biasa sekali. Kamu kalau pengen punya hubungan sama bagindamu Nabi besar Muhammad, kenalan sama Nabi. Kenalan, dengerin, cari tahu sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah kamu banyak pelajarin, jatuh cinta kamu kepadanya. Teman-teman, orang tuh nggak mungkin tahu banyak tentang Nabi Muhammad nggak cinta. Mustahil, menurut saya mustahil. Kecuali kalau hatinya dipenuhi dengan kebencian. Nah, kalau orang benci mah mau kayak gimana juga, jelas-jelasan Nabi Muhammad depan mata dia, nggak akan ada yang bergerak di hatinya dari rasa cinta. Tapi kalau nggak ada rasa benci, cobain kenalan sama Nabi Muhammad. Dengarkan dari para pecinta. Cari tahu, dengerin dari para pecinta-pecinta. Cari tahu Sayyidina Abu Bakar tuh masuk Islamnya kayak gimana sih ceritanya. Cari tahu Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islamnya gimana sih ceritanya. Cari tahu ceritanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Cari tahu ceritanya Sayyidina Thauban. Cari tahu, ada begitu banyak kisah-kisah indah dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Kamu akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau udah kenal, maka kamu akan sayang. Tak kenal, maka tak sayang. Kalau udah sayang, seneng nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, seneng solawatan, seneng duduk di majelis-majelis solawat, majelis-majelis ilmu, itu mendekat. Itu sayang namanya. Kalau udah sayang, udah cinta, teman-teman sekalian, kamu kemudian berusaha untuk mendekatinya. Kenalan dulu, habis kenalan kamu jatuh cinta, habis jatuh cinta cari cara untuk mendekat. PDKT deh. Pendekatan kita. Gimana cara pendekatannya? Mulai
kerjain apa yang disunnahkan Nabi. Pendekatan, niru-niru. Orang tuh kalau cinta bakalan seneng niru-niru teman-teman. Yang dicintai. Pasti itu. Maka kalau kamu cinta sama Nabi, pasti juga begitu. Kamu mendekati Nabi lewat jalan. Mau keluar rumah, kaki kiri baca bismillah. Amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Biar kenapa kamu begitu? Biar saya ikut apa yang diajarin sama Nabi. Kata Nabi kalau keluar rumah suruh baca itu, arsalallahu lahu malakin yahfadhanihi ila an yarja'. Siapa yang keluar rumah baca doa tersebut, Allah akan utus padanya 2 bodyguard menjaganya sampai dia kembali pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Dia ikutin sunnah-sunnahnya Nabi. Nggak mau makan berdiri. Nabi Muhammad nggak suka sama orang yang makan minum berdiri. Minum makannya sambil duduk. Kenapa gitu? Udahlah nggak apa-apa. Kondangan, nggak banyak kursinya. Nggak apa-apa kamu makan berdiri aja. Ogah, nggak mau saya. Kenapa? Saya lagi pendekatan dengan Nabi Muhammad. Takutnya ntar nyampe ke Nabi Muhammad, saya nggak disukai sama Nabi Muhammad. Nggak mau. Nggak mau. Pegang makanan pakai tangan kanan. Nggak mau pakai tangan kiri. Pegang barang-barang nggak mau pakai yang kiri, yang kanan pegangnya. Kenapa begitu? Sebab Nabi nggak suka sama orang yang pegang makanan pakai tangan kiri. Yamin, yamin, kata Nabi, pindahin ke kanan, pindahin ke kanan. Dia bilang, mas tetap ya Rasulullah, saya nggak biasa wahai Rasul, saya kidal. Lahir emang selalunya terbiasanya pakai yang kiri. Nabi bilang lagi, yamin, yamin, kata Nabi, pindahin yang kanan. Kamu makannya pakai tangan kanan. Mas tetap ya Rasulullah, saya nggak bisa wahai Rasul, saya nggak biasa. Mas tetap, idan mas tetap. Kata Nabi, kamu bilang nggak bisa, kamu bilang nggak bisa, akhirnya nggak bisa beneran deh. Sejak hari itu tangan kanannya jadi lumpuh. Saya nggak mau makan minum pakai tangan kiri. Saya maunya apa-apa pakai tangan kanan. Kenapa? Saya takut jadi seseorang yang dibenci sama Nabi Muhammad. Itu PDKT namanya sama Nabi Muhammad. Pendekatan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kok nurut banget sih sama suami kamu? Kamu kok baik banget sama suami kamu padahal suami kamu tuh suka kayak begitu. Kadang-kadang kasar kata-katanya. Kamu kok segitunya baik sama suami kamu, sabar banget kamu. Iya. Kamu segitu sayangnya ya sama suami? Bukan. Saya nggak segitu sayangnya sama dia. Tapi saya lagi pendekatan sama Nabi Muhammad. Saya takut kalau saya jadi istri nggak solehah, Nabi Muhammad nggak mau sama saya. Saya takut. Sebab Nabi Muhammad bilang, "Fanduri ilaih. Fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana sikapmu kepada suamimu. Ia adalah jalan surgamu. Ketika kamu baik padanya, taat padanya, khidmat padanya, sayang padanya, kamu memuliakan suamimu, surga bagimu. Jalan nerakamu ketika kamu menyia-nyiakan suamimu. Jadi dia nyenengin suaminya, dia jadi istri yang solehah, bukan pendekatan kepada suaminya, tapi pendekatan kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad bilang, ayyuma imra'atin sallat fardaha, samat syahraha wa ata'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at.
Kalau ada seorang perempuan sholatnya benar, 5 waktu gak pernah tinggal, puasa wajibnya benar, Ramadan, dia ninggalin yang haram-haram, ditinggalin yang haram-haram, dan dia punya ibadah satu aja, gak punya ibadah sunnah yang lain. Dia gak punya tuh ibadah sholat sunnah, ibadah puasa sunnah, andai. Tapi dia punya satu tambahan ibadah. Apa itu? Dia taat kepada suaminya, dia bagus kepada suaminya, dia benar kepada suaminya. Kalau masuk surga di akhirat nanti, boleh pilih surga manapun yang dia inginkan. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi dia nih ketika dia mendekati Nabi Muhammad SAW, dia baik sama suaminya, dia sayang sama suaminya, dia benerin akhlaknya kepada suaminya. Bukan karena takut hati suaminya berpindah. Dia gak takut suaminya buka cabang di tempat yang lain. Dia gak takut suaminya berkurang transferannya. Enggak. Dia gak takut itu. Dia lakukan itu semua karena berharap, kepengen masuk dari surga manapun yang diinginkan. Sebab saya kepengen nyari surga yang ada Nabi Muhammad di dalamnya. Saya mau nyari surganya Nabi Muhammad. Dia kepada anaknya, dia muliakan, dia sayangi anaknya. Kamu baik banget sama anak kamu. Padahal anak kamu nyebelin kadang-kadang. Tapi kamu sabar ngadepin dia. Kenapa? Kamu takut ya? Anak kamu nanti punya trauma di masa dewasanya, membalas keburukan kamu padanya dengan keburukan di masa tuamu. Enggak. Bukan itu alasan saya untuk cinta, menyayangi, menghormati anak saya. Menyekolahkan, mendidik, menyayangi dia. Bukan karena itu. Terus kenapa? Biar anak kamu sekolahnya bagus, terus dia nanti dapat kerjaan bagus, di masa tuanya bisa ngurusin kamu. Enggak. Saya enggak berharap itu. Saya bahkan enggak tahu umur saya mau umur dia apakah sampai ke usia tua. Terus kok kamu segitunya perhatian sama anak kamu, pilihkan sekolah yang bagus, kamu habis-habisan buat anak kamu, didik anak kamu sampai jadi anak yang luar biasa gitu. Kenapa? Karena saya lagi mendekati Nabi Muhammad. Anak saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad berpesan bahkan di akhir kehidupannya, ummati, 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 tolong jagain umat saya, tolong jagain umat saya. Nih anak saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Saya akan jaga anak saya akan sayangi anak saya, biar nanti kita bisa sama-sama ngadep Nabi besar Muhammad. Dan beliau dalam keadaan ridho kepada saya. Saya takut kalau nyubit anak saya pukul anak saya nyakitin anak saya, berarti nyakitin nabinya anak saya. Sebab menyakiti umat adalah menyakiti nabinya. Menyakiti umat adalah menyakiti nabinya. Kamu sayang banget sama orang tua kamu. Padahal orang tua kamu kadang-kadang begitu sama kamu. Kadang-kadang baru habis selesai kasih makan, bilangnya anak saya gak ada ngasih saya makan. Udah demensia kan? Kamu kok baik banget sama orang tua kamu? Takut gak dapat warisan? Enggak. Takut orang tua kamu
doa buruk sama kamu jadi kehidupan kamu gak berkah di dunianya? Enggak. Oh, kamu kepengen rezeki kamu banyak nih di dunia. Karena kan orang kalau bakti sama orang tua rezekinya melimpah. Memang benar sih. Itu sebabnya? Bukan. Kenapa? Kamu segitu baiknya sama orang tua kamu, berbakti sama orang tua kamu, apapun yang dipengenin orang tua. Selagi kamu mampu, kamu berusaha untuk memberikannya. Kenapa? Karena saya sedang mendekati Nabi Muhammad yang sudah berpesan ketika ditanya, Rasul, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik padanya? Nabi Muhammad menjawab, ummuka, ibu kamu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Siapa lagi Rasul? Abuka, bapak kamu. Nabi udah pesenin kita buat berbuat baik pada orang tua. Saya nggak mau saya tidak melaksanakan pesan Nabi sehingga Nabi marah sama saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau terputus dari Nabi Muhammad. Sambungan. Sambungkan anggota tubuhmu mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan pikiranmu dengan mengingat-ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan lisanmu dengan menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sekurangnya dengan solawat-solawatmu. Nih Bu, Ibu pikir saya kesana kemari ceritain tentang Nabi Muhammad. Saya kesana kemari menyampaikan mengenai bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut kamu apa yang saya kejar? Menurut kamu saya ini lagi caper sama siapa? Menurut kamu saya lagi cari muka sama siapa? Kalau yang saya cari mukanya adalah suami saya mendingan dandan di rumah. Saya mendingan belajar masak yang paling enak buat dia. Biar dia tambah sayang sama saya. Betul? Menurut kamu saya lagi cari muka sama siapa? Lagi caper sama siapa? Kalau bukan saya caper sama yang sedang saya ceritakan ini, baginda saya Nabi besar Muhammad. Biar nanti di hari akhirat Nabi Muhammad gak punya alasan untuk tidak mensyafaati saya. Biar saya punya banyak saksi ketika saya datang ke negeri akhirat. Kalau sampai ada apa-apa sama saya, ada banyak orang-orang yang bisa berkata, syafaatkan dia wahai Rasul. Saya mendengar banyak tentangmu dari lisannya. Pendekatan teman-teman, pendekatan. Deketi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum segalanya menjadi terlambat. Kalau kamu di dunia cuman mau ngejar dunia, begitu kamu mati dunia gak ada yang kamu bawa sepeser pun. Kalau kamu ngejar jabatan, jabatanmu gak akan kamu bawa begitu kamu masuk dalam kuburan. Kalau yang kamu kejar cintanya adalah seorang manusia, suamimu gak bakalan ikut masuk dalam alam kuburmu. Kalau kamu mati duluan sebelum dia,
Gak ada yang pantas. Gak ada yang pantas untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad dalam urusan kamu sebaiknya cari muka kepadanya. Kamu sebaiknya cari perhatian darinya. Kamu sebaiknya melakukan pendekatan padanya. Yuk. Yuk. Sambungin anggota tubuh. Sambungin lisan, sambungin pikiran, sambungin mata. Bu, sambungin mata. Ya gimana Ustazah? Nabinya kan gak pernah saya lihat, tapi kamu bisa melihat pewaris-pewaris Nabi. Kamu bisa melihat orang-orang yang Nabi Muhammad mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Kamu masih bisa melihat buriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalangan para habaib, kalangan para syaraif, masalahnya ada pada caramu memandang. Bu, kalau kamu memandang sekedar memandang cakep-cakep ya, hidungnya mancung-mancung, ya cuman sekedar itu aja. Tapi kalau setiap kali kamu memandang, kamu berniat menyambungkan matamu dengan matanya Nabi besar Muhammad. Aku tidak dapat memandangnya, tapi aku memandang anak-anak keturunannya. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan sambungkan matamu. Setiap kali ketemu nih sama jamaah yang hadir majelis maulid, umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, pandang dengan pandangan penuh sayang. Semoga nabinya bakal sayang sama kamu karena kamu memandang dengan sayang kepada umatnya. Sambungin mata, sambungin telinga, sambungin semuanya, sambungin hati. Pastikan Bu, Kak, Dek, Nak, saya sering ulang-ulangi kalimat ini. Dan sekarang pun juga saya akan mengulanginya untukmu. Saya menyampaikannya dari hati saya, maka dengarkanlah dengan hatimu, tak hanya dengan telingamu. Saudariku sekalian, jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada Nabi. Jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada baginda Nabi. Menurutmu, siapa yang akan menyelamatkanmu jika sampai kakimu tergelincir dari atas jembatan Sirat? Menurutmu, siapa yang akan memohonkan untukmu ketika amal ibadahmu ditimbang dan ternyata dosa-dosamu membuatmu tak selamat hari itu? Aku akan datang, kata Nabi, membawakan sholawatmu padaku, kemudian aku beratkan dengannya pahala kebaikanmu. Ini untukku sajakah wahai Rasul, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Nabi Muhammad menjawab, bal li jami ummati, untuk seluruh umatku wahai Ibnu Abbas. Jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada baginda Nabi. Yuk deketin Nabi Muhammad. Insya, sambungin hatinya sama Nabi Muhammad. Insya, kalau bangun tidur habis bilang alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Salawatan dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 10 kali. Nggak nyampe semenit teman-teman. Tapi hasilnya luar biasa. Kata Nabi, man shalla alayya 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Atau kama qala alaihi salam. Kata Nabi Muhammad, siapa yang baca solawat padaku pagi hari 10 kali, malam hari 10 kali, apalagi jadi kalimat terakhir sebelum tidurnya, jadi kalimat pertama ketika bangun tidurnya, wajabat lahu syafaati. Kata Nabi, wajib baginya mendapatkan syafaatku kelak di akhirat nanti. Yo, belajar pendekatan sama Nabi Muhammad. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah terus memandu kita mendekati baginda kita Nabi besar Muhammad, hingga hati kita punya sambungan sama Nabi Muhammad, hingga pikiran kita punya sambungan sama Nabi Muhammad, hingga lisan kita punya sambungan sama Nabi Muhammad, hingga mata kita punya sambungan sama Nabi Muhammad, hingga kaki kita, tangan kita, perut kita, semua anggota tubuh kita, aliran darah di dalam tubuh kita memiliki sambungannya dengan Nabi Muhammad hingga kelak di hari akhirat. Sambungan tersebut akan membawa kita berada dalam rombongan Nabi Muhammad yang akan masuk surga di belakang Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Semoga tidak hanya mudah mendengarkannya, semoga saya tidak dikaruniai kemudahan menyampaikannya saja, kamu tidak hanya diberi kemudahan untuk mendengarkannya saja, melainkan juga ada pengamalan sesudahnya dan ada hakikat, ada kenyataan yang berujung sesudahnya, ada faktanya bahwa di hari akhirat nanti kita berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah bi hurmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu usbabair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut syahadatan 'indal maut maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik wa auzi'na syukra na'maik wa adikna barda afik wa halawata munajatik. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika ahabba ilaina mimma siwakuma. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Dekatkan semuanya dengan Nabi Muhammad ya Allah. Cintakan hatinya kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kenalkan dirinya dengan Nabi Muhammad ya Allah. Semua yang hadir di majelis ini ya Allah, dan kerabat kami semuanya, keluarga kami semuanya, orang tua kami, anak kami, suami kami, saudara-saudari kami, ya Allah, sambungkan hati kami dengan Nabi Muhammad ya Allah, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah,
ikatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Rabban la yanhal ba'dahu abada. Sambungkan kami dengan Nabi Muhammad dengan ikatan yang tak akan pernah putus selama-lamanya ya Allah. Tali antara kami dengan Nabi jangan pernah putuskan ya Allah. Meski apapun yang terjadi, kami mohon padamu ya Allah. Kami senang jadi umat Nabi Muhammad. Jangan pernah putuskan kami dari Nabi Muhammad. Kami betah jadi umat Nabi Muhammad. Jangan pernah usir kami dari kelompok umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami bahagia jadi umat Nabi Muhammad. Maka bahagiakanlah kami. Di saat mati kami dengan kami tetap jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Di kuburan jadikan kami umat Nabi Muhammad ya Allah. Biar kami di dalam kubur kami bisa ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Bukankah kalau kami masuk dalam kubur artinya kami berada di alam barzakh? Dan bukankah sekarang Nabi Muhammad berada di alam barzakh? Maka ya Allah, sambungkanlah alam barzakh kami dengan alam barzakhnya Nabi Muhammad. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami senang jadi umat Nabi Muhammad. Maka sampai kapanpun tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad. Di mahsyar, di mizan, di sirat, di haud, dimanapun ya Allah, tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Meski seburuk apapun akhlak kami, meski sebesar apapun dosa kami, jangan jadikan hukumannya tercabutnya kami dari umatnya Nabi Muhammad. Jangan jadikan hukumannya tercabutnya iman dari dalam hati kami kepadamu ataupun kepadanya. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Sambungkan hati kami semuanya dengan baginda kami Nabi besar Muhammad. Jika untuk itu kami harus bagus akhlaknya ya Allah, baguskanlah akhlak kami. Bukankah tak ada yang dapat melakukannya kecuali Engkau? Ya Allah, jika untuk bisa tersambung diri dengan Nabi Muhammad, haruslah orang-orang yang gak punya banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami yang sudah terlanjur ini ya Allah. Dan jaga kami di masa depan, agar kami tidak lagi dan lagi terjerumus ke dalam dosa. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan baik, matikan kami dalam keadaan baik. Kelak di akhirat kumpulkan kami dengan manusia terbaik. Ya Allah, izinkan kami untuk merasakan kedekatan dengannya dunia sebelum akhirat. Izinkan kami ya Allah untuk merasakan cinta padanya dunia sebelum akhirat. Izinkan kami ya Allah untuk merinduinya di dunia hingga kelak kau ganjar kami dengan pertemuan dengannya di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.